Selamat pagi sahabat Delima, Bapak Ibu Saudara-saudari dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Renungan kita pagi ini tanggal 29 Maret 2023 tertulis dalam kitab Ratapan pasal 5 ayat 19, demikian firman Tuhan. Engkau ya Tuhan bertahta selama-lamanya, tahtamu tetap dari masa ke masa. Demikian firman Tuhan. Sahabat Delima, kitab Ratapan adalah kitab yang berisikan tentang bagaimana cerita runtuhnya Bait Allah. Bangsa Israel merasa sedih karena bagaimana kami nanti akan beribadah. Tempat kami untuk beribadah sudah runtuh, tinggal puing-puingnya saja yang berdiri. Bapak Ibu Saudara-saudari sahabat Delima yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, runtuhnya Bait Allah adalah karena pada masa itu ada beberapa bangsa yang tidak menyembah Allah Yahweh yang disembah bangsa Israel pada saat itu. Karena mereka ingin mengembangkan ekspansi wilayah kekuasaan, termasuk menggenggam wilayah kekuasaan bangsa Israel. Termasuklah bangsa Babilonia yang mau menjajah wilayah tanah bangsa Israel. Tapi karena begitu kecilnya, tidak berdayanya bangsa Israel, maka bisalah dikuasai oleh Babilonia, wilayah kekuasaan bangsa Israel. Tapi di sini Allah mau mengajak bangsa Israel, jika nanti runtuh, yaitu Bait Allah yang ada di Yerusalem, maka diserukan oleh Allah, jangan mereka jauh dari Tuhan. Mereka tetap setia kepada Tuhan untuk menyembah, memuji Tuhan. Sahabat Delima yang dikasihi nama Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam kehidupan kita memang kita harus untuk mengandalkan kuasa Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Kemuliaan nama Tuhan itu nampak dari segala kuasanya. Kita lihat juga dari penciptaannya, bagaimana langit dan bumi seluruh isinya itu bisa terjadi oleh karena kuasanya. Bagaimana kejadian-kejadian sebagai umat percaya kita rasakan, itu menunjukkan bahwa kemuliaan Allah itu adalah untuk selama-lamanya. Jangan kecut dan jangan takut kita, apapun terjadi di dalam dunia ini. Sampai-sampai Bait Allah itu runtuh, tempat kita beribadah, apapun yang terjadi, tetap kita harus yakin dan percaya. Karena Allah itu adalah omnipresensia. Kehadiran Allah itu tidak bisa dibatasi oleh waktu, situasi, kondisi apapun yang terjadi. Kalau kita memanggil Allah dalam segala hal yang terjadi, Allah selalu hadir. Allah hadir tidak bisa dibatasi oleh apapun yang terjadi. Karena Allah itu jika kita panggil 2-3 orang di dalam namanya, Allah selalu hadir. Kadang-kadang kita menghadapi suka dan duka seperti gelombang kehidupan ini. Jangan kita menduakan Tuhan. Jangan kita memakai kuasa yang lain. Kita harus tetap teguh dan setia kepada kuasa Tuhan. Tetapi kadang-kadang kita bisa lemah. Di saat kita lemah, mau kita untuk mencari kekuatan yang lain. Itulah diajak Bapak Ibu Saudara-saudari sahabat Delima. Kita harus tetap yakin dan percaya hanya satu Allah di dalam kehidupan. Jangan percaya kepada kuasa yang lain, baik pun yang ada di atas bumi, di bumi ini dan di bawah bumi. Kita harus tetap dekat kepada kuasa Tuhan. Kita harus menyerahkan segala-segalanya. Kita harus mendahulukan Tuhan di dalam hidup kita, di dalam perjalanan hidup kita. Amin.